Buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki bukan hanya buku tentang keuangan pribadi, tapi juga kisah inspiratif yang mengubah cara pandang kita tentang uang. Kiyosaki bercerita tentang pengalamannya tumbuh besar dengan dua figur ayah-ayah kandungnya, si ayah miskin, dan ayah dari sahabatnya, si ayah kaya. Kedua ayah ini sama-sama pekerja keras dan sukses dengan caranya masing-masing, tetapi pandangan mereka yang berbeda tentang uang membentuk perjalanan finansial Kiyosaki. Ayah miskin, seorang yang berpendidikan tinggi dengan pekerjaan tetap, percaya bahwa kerja keras, nilai bagus, dan pekerjaan bergaji tinggi adalah kunci sukses. Dia sering berkata, uang tidak tumbuh di pohon, dan memperingatkan Kiyosaki untuk tidak mengambil risiko. Sebaliknya, ayah kaya, seorang pengusaha sukses, memiliki pandangan yang berbeda. Dia menekankan pentingnya literasi keuangan, investasi, dan bangun aset yang menghasilkan uang. Melalui interaksinya dengan kedua ayah ini, Kiyosaki belajar bahwa kesuksesan finansial tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi bagaimana kamu mengelolanya dan apa yang kamu lakukan dengan uang tersebut. Dia menyadari bahwa kekayaan sejati datang dari memiliki aset yang menghasilkan uang, bukan liabilitas yang menghabiskan uang. Perjalanan Kiyosaki dengan dua ayahnya ini menjadi inti dari buku Rich Dad Poor Dad, yang menyoroti pengaruh besar dari pola asuh dan pelajaran yang kita terima sejak dini terhadap kehidupan finansial kita. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memahami prinsip-prinsip inti kebebasan finansial yang dianjurkan Kiyosaki. Salah satu pelajaran paling berharga yang diajarkan ayah kaya adalah orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Pernyataan sederhana namun mendalam ini merangkum esensi kebebasan finansial, menghasilkan pendapatan dari aset daripada hanya mengandalkan gaji. Ayah kaya percaya bahwa kunci kekayaan terletak pada pemahaman perbedaan antara aset dan liabilitas. Dia mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang memasukkan uang ke kantongmu, seperti properti, saham, atau bisnis. Sebaliknya, liabilitas mengeluarkan uang dari kantongmu, seperti mobil, rumah, jika kamu masih membayar cicilan, atau hutang kartu kredit. Kiyosaki belajar bahwa kebanyakan orang terjebak dalam perlombaan tikus, bekerja keras untuk mendapatkan uang guna membeli liabilitas yang mereka anggap sebagai aset. Siklus ini membuat mereka terus bergantung secara finansial dan mencegah mereka membangun kekayaan sejati. Ayah kaya menekankan pentingnya memiliki aset yang menghasilkan pendapatan pasif, seperti properti sewaan atau saham yang membayar dividen. Pendapatan pasif ini menurutnya pada akhirnya akan melebihi pengeluaran, memungkinkan individu mencapai kebebasan finansial dan keluar dari perlombaan tikus. Rich Dad Poor Dad menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai kunci untuk membebaskan diri dari perlombaan tikus. Ayah kaya percaya bahwa sekolah gagal mengajarkan keterampilan keuangan yang penting, membuat orang tidak siap mengelola uang mereka secara efektif. Dia berpendapat bahwa memahami laporan keuangan, investasi, dan mekanisme uang sangat penting untuk membangun kekayaan. Ayah kaya mendorong Kiyosaki untuk belajar tentang berbagai kelas aset, termasuk properti, saham, obligasi, dan bisnis. Kiyosaki belajar bahwa pendidikan keuangan memberdayakan individu untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang uang mereka, mengidentifikasi peluang, dan menghindari jebakan keuangan umum. Ayah kaya juga menekankan pentingnya mengembangkan pola pikir kewirausahaan. Dia mendorong Kiyosaki untuk menciptakan peluangnya sendiri daripada hanya mengandalkan pekerjaan tradisional. Dia percaya bahwa memiliki bisnis, meskipun kecil, memberikan pendidikan keuangan yang berharga dan potensi untuk menciptakan kekayaan yang signifikan. Rich Dad Poor Dad menekankan bahwa pendidikan keuangan bukan hanya tentang angka. Ini tentang pola pikir. Ayah kaya menanamkan pada Kiyosaki pentingnya mengatasi rasa takut dan mengambil risiko yang diperhitungkan. Dia percaya bahwa rasa takut akan kegagalan dan keinginan untuk kepuasan instan seringkali menghambat orang untuk mencapai kesuksesan finansial. Ayah kaya mendorong Kiyosaki untuk menerima kegagalan sebagai kesempatan belajar dan untuk gigih meskipun ada kemunduran. Kiyosaki belajar bahwa kesuksesan finansial membutuhkan disiplin, kesabaran, dan perspektif jangka panjang. Dia menyadari bahwa membangun kekayaan adalah maraton, bukan lari cepat, dan bahwa konsistensi dan ketekunan sangat penting untuk mencapai tujuan finansial.
Buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki bukan hanya buku tentang keuangan pribadi, tapi juga kisah inspiratif yang mengubah cara pandang kita bukan hanya buku tentang keuangan pribadi. Kiyosaki bercerita tentang pengalamannya tumbuh besar dengan dua figur ayah-ayah kandungnya. Si ayah Kiyosaki bercerita tentang pengalamannya tumbuh besar dengan dua figur kedua ayah ini sama-sama bekerja keras dan ayah dari sahabatnya masing-masing kaya. Tetapi pandangan kedua ayah ini sama-sama bekerja keras dan perjalanan finansialnya masing-masing. Tetapi pandangan mereka yang seorang yang berpendidikan tinggi membentuk perjalanan finansial percaya bahwa kerja keras nilai bagus, seorang yang berpendidikan tinggi dengan adalah kunci sukses. Percaya bahwa kerja keras nilai uang tidak tumbuh di pohon dan memperingatkan adalah kunci sukses tidak mengambil risiko. Dia sering berkata, sebaliknya tidak tumbuh di pohon. Seorang pengusaha sukses memiliki pandangan yang berbeda. Dia menekankan pentingnya literasi seorang pengusaha sukses memiliki pandangan yang aset yang menghasilkan. Dia menekankan pentingnya literasi melalui interaksinya dengan kedua investasi. Kiyosaki belajar bahwa kesuksesan finansial tidak hanya melalui interaksinya dengan kedua ayah ini. Kiyosaki belajar bahwa bagaimana kamu finansial tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi menyadari bahwa kekayaan sejati dan apa yang kamu lakukan aset yang menghasilkan uang. Bukan liabilitas. Dia menyadari bahwa kekayaan sejati datang dari memiliki perjalanan Kiyosaki dengan dua ayahnya bukan liabilitas yang menghabiskan Rich Dad Poor Dad. Yang perjalanan Kiyosaki dengan dua ayahnya asuh dan pelajaran yang kita terima sejak dini terhadap yang menyoroti pengaruh besar dari perbedaan ini dan menjadi dasar kita terima sejak prinsip-prinsip terhadap kehidupan finansial. Yang perbedaan ini menjadi dasar untuk memahami prinsip-prinsip inti kebebasan finansial yang salah satu pelajaran paling berharga yang diajarkan ayah kaya adalah orang kaya tidak bekerja untuk salah satu pelajaran paling berharga yang diajarkan ayah kaya adalah pernyataan sederhana namun mendalam ini merangkum mereka membuat kebebasan finansial. Pernyataan sederhana namun mendalam ini daripada hanya mengandalkan kebebasan finansial. Ayah kaya percaya menghasilkan pendapatan dari aset daripada hanya mengandalkan gaji aset dan liabilitas. Ayah kaya percaya bahwa dia mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang memasukkan aset dan liabilitas. Seperti properti, dia mendefinisikan atau bisnis sebagai sesuatu yang memasukkan liabilitas mengeluarkan uang dari kantongmu, seperti mobil atau rumah. Jika kamu masih membayar cicilan, liabilitas mengeluarkan uang dari kantongmu. Kiyosaki belajar bahwa kebanyakan orang masih membayar dalam perlombaan atau hutang kartu bekerja keras untuk Kiyosaki belajar bahwa kebanyakan orang yang mereka dalam perlombaan aset bekerja keras untuk mendapatkan mereka terus berganti liabilitas yang mereka anggap dan mencegah mereka membangun kekayaan sejati. Siklus ini ayah kaya menekankan pentingnya memiliki aset yang menghasilkan dan mereka membangun kekayaan seperti properti sewaan. Ayah kaya menekankan pentingnya memiliki aset yang menghasilkan pendapatan pasif ini menurutnya pada akhirnya akan atau saham yang membayar dividen memungkinkan individu pendapatan pasif ini menurutnya pada dan keluar dari perlombaan pengeluaran, memungkinkan individu mencapai kebebasan finansial dan keluar dari perlombaan menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai kunci untuk membebaskan diri dari perlombaan menekankan pentingnya ayah kaya percaya bahwa sekolah gagal mengajarkan keterampilan keuangan yang perlombaan tikus membuat orang tidak siap percaya bahwa sekolah gagal mengajarkan keterampilan keuangan dia berpendapat bahwa memahami orang tidak siap mengelola investasi dan mekanisme uang sangat dia berpendapat bahwa memahami laporan keuangan ayah kaya mendorong dan mekanisme untuk belajar tentang berbagai kelas aset termasuk properti. Ayah kaya mendorong Kiyosaki untuk belajar tentang berbagai Kiyosaki belajar bahwa pendidikan keuangan memberdayakan individu untuk membuat dan keputusan berdasarkan informasi Kiyosaki belajar bahwa pendidikan keuangan memberdayakan individu dan menghindari jebakan berdasarkan informasi tentang uang mereka. Ayah kaya juga menekankan pentingnya mengembangkan dan menghindari jebakan kewirausahaan. Dia mendorong Kiyosaki. Ayah kaya juga menekankan pentingnya mengembangkan pola hanya mengandalkan pekerjaan tradisional. Dia mendorong Kiyosaki. Dia percaya bahwa memiliki bisnis daripada hanya mengandalkan memberikan pendidikan keuangan yang berharga. Dia percaya bahwa potensi untuk menciptakan meskipun kecil, memberikan pendidikan keuangan yang berharga dan potensi untuk menciptakan kekayaan menekankan bahwa pendidikan keuangan bukan hanya tentang angka. Ini tentang pola pikir. Menekankan bahwa ayah kaya menanamkan pada Kiyosaki tentang pentingnya mengatasi rasa takut dan mengambil risiko. Ayah kaya menanamkan pada Kiyosaki dia percaya bahwa mengatasi rasa takut dan mengambil risiko yang diperhitungkan. Seringkali dia percaya bahwa rasa takut akan kegagalan dan keinginan. Ayah kaya mendorong Kiyosaki seringkali menerima kegagalan untuk sebagai kesempatan belajar dan untuk ayah kaya mendorong Kiyosaki untuk menerima Kiyosaki belajar bahwa kesuksesan finansial dan untuk disiplin meskipun kesabaran dan perspektif Kiyosaki belajar bahwa kesuksesan dia menyadari bahwa membangun kekayaan adalah kesabaran bukan lari cepat dan bahwa konsistensi dia menyadari bahwa membangun kekayaan adalah maraton bukan lari cepat.
dan bahwa konsistensi dan ketekunan sangat penting untuk Buku mencapai Rich Dad tujuan Poor Dad finansial. karya Robert